Di ujung utara Asia, di antara kabut dingin, hutan liar, dan perbatasan dua dunia, mengalir sebuah sungai raksasa yang telah menyaksikan ribuan tahun sejarah manusia. Inilah Sungai Amur. Sungai Amur bukan sekedar aliran air yang membelah daratan. Ia adalah garis kehidupan yang menghubungkan budaya, peperangan, perdagangan, hingga legenda kuno yang nyaris terlupakan. Amur mengalir sejauh lebih dari 4.000 km, melewati alam liar yang belum sepenuhnya dijinakkan manusia. Di tepian sungai ini, harimau Siberia berburu dalam sunyi. Desa-desa tua bertahan melawan musim dingin yang kejam. Dan kekaisaran besar pernah saling memandang dengan curiga, dipisahkan hanya oleh aliran air yang tenang. Namun di balik ketenangannya, Amur menyimpan kisah tentang perebutan wilayah, peradaban kuno, dan hubungan rumit antara Rusia dan Tiongkok yang membentuk sejarah Asia Timur modern. Ini bukan hanya perjalanan menyusuri sungai. Ini adalah perjalanan menembus waktu ke salah satu perbatasan paling misterius di dunia. Sungai Amur, atau dikenal di Tiongkok sebagai Heilongjiang, yang artinya Sungai Naga Hitam. Sungai ini membelah lanskap luas antara Rusia dan Tiongkok Timur Laut, membentuk perbatasan alami yang telah bertahan selama berabad-abad. Namun jika dihitung bersama anak sungai utamanya, yaitu Sungai Argun, sistem aliran ini mencapai panjang 4.444 km, yang menjadikannya sebagai sungai terpanjang ke-10 di muka bumi. Tetapi kekuatan Sungai Amur tidak hanya terletak pada ukurannya. Di bawah permukaannya yang gelap dan dingin, hidup sebuah dunia purba yang masih bertahan hingga hari ini. Perairannya menjadi rumah bagi predator-predator air tawar terbesar Asia Timur Laut. Ikan gabus utara bergerak diam di antara arus. Ikan taiman, sang pemburu legendaris Sungai Utara, mengintai dari kedalaman. Dan di dasar sungai, berenang makhluk raksasa yang tampak seperti peninggalan zaman prasejarah, yaitu kaluga, spesies sturgeon raksasa yang mampu tumbuh hingga lebih dari 5 meter panjangnya. Di tempat lain di dunia, makhluk seperti ini telah lama menghilang. Namun di Sungai Amur, mereka masih bertahan. Bahkan di wilayah yang membeku saat musim dingin tiba, kehidupan terus menemukan jalannya. Sungai ini menjadi habitat paling utara bagi penyu cangkang lunak Amur dan bunga teratai India, sebuah kontras aneh antara kerasnya alam utara dan keindahan yang rapuh. Di siang hari, Amur tampak tenang. Namun ketika kabut turun dan angin dingin menyapu permukaannya, sungai ini terasa seperti sesuatu yang hidup, tua, sunyi, dan penuh misteri. Dari perbukitan terpencil Tiongkok Timur Laut, dua aliran besar yaitu Sungai Shilka dan Sungai Argun bertemu dalam keheningan. Dari pertemuan itulah lahir Sungai Amur. Pada awalnya sungai ini tidak tampak megah. Ia mengalir perlahan dari ketinggian sekitar 303 meter di atas permukaan laut, membentuk garis alami yang memisahkan Rusia dan Tiongkok. Namun semakin jauh perjalanannya, semakin terasa besarnya kekuatan yang sedang tumbuh. Sungai itu bergerak ke timur, lalu melengkung perlahan ke tenggara dalam sebuah busur raksasa sepanjang ratusan kilometer. Di kiri dan kanannya, hutan-hutan gelap membentang tanpa akhir. Desa-desa kecil muncul sesekali di tepian, terlihat kecil dan rapuh di hadapan alam yang begitu luas. Di wilayah Huma, Amur menerima aliran dari Sungai Huma, memperbesar tubuhnya sedikit demi sedikit. Namun perubahan terbesar terjadi lebih jauh ke selatan. Di antara kota Blagoveshchen di Rusia dan Heihe di Tiongkok, sungai ini tiba-tiba melebar, seolah membuka dirinya menjadi lautan yang bergerak perlahan. Disinilah Sungai Zeya bergabung, dan sejak titik itu, Sungai Amur tidak lagi terasa seperti sungai biasa. Semakin jauh mengalir, Sungai Amur terasa semakin besar dan semakin liar.
Setelah bertemu dengan Sungai Bureya, alirannya melengkung ke timur sebelum kembali berbelok ke tenggara, seolah mengikuti jalur alam yang tak pernah bisa diprediksi. Selama ratusan kilometer berikutnya, sungai ini bergerak dalam kesunyian yang luas. Tidak ada anak sungai besar yang datang menyertainya. Hanya arus gelap yang terus melaju di bawah langit utara yang dingin. Lalu, di Tongjiang, segalanya berubah. Disinilah Sungai Songhua bergabung ke dalam alirannya. Pertemuan dua arus besar itu mengubah bentuk sungai secara dramatis. Air menjadi lebih luas, lebih dalam, dan terasa jauh lebih kuat. Setelah itu, Sungai Amur berbelok ke timur laut menuju Khabarov, tempat ia bertemu dengan Sungai Ussuri. Dan di titik itulah, sesuatu yang selama ini melekat pada Amur perlahan menghilang. Ia tidak lagi menjadi batas antara negara. Kini, sungai itu sepenuhnya mengalir di wilayah Rusia, melebar menjadi aliran bercabang raksasa yang bergerak melalui lembah-lembah luas di timur jauh Rusia. Namun semakin dekat ke utara, lanskap mulai berubah lagi. Lembah yang luas perlahan menyempit, arus menjadi lebih padat, dan udara terasa semakin dingin. Di dekat pertemuannya dengan Sungai Amgun, Sungai Amur berbelok tajam ke timur, sebuah tikungan terakhir sebelum mencapai akhir perjalanannya. Dan akhirnya di Nikolayev, sungai raksasa ini berubah menjadi muara besar yang sunyi. Tak lama kemudian, airnya menyatu dengan dinginnya Selat Tartari, gerbang di mana ia menuju Samudra Pasifik. Perjalanan panjang itu pun berakhir. Namun seperti arusnya yang terus bergerak dalam diam, Sungai Amur meninggalkan sesuatu yang lebih besar dari sekedar jejak geografis, sebuah kisah tentang alam liar yang masih bertahan di tepi dunia yang membeku. Di bawah permukaan dingin Sungai Amur, tersembunyi sebuah dunia liar yang masih bertahan dari zaman yang nyaris terlupakan. Sebuah ekosistem kuno, tempat predator, raksasa air tawar, dan spesies langka hidup dalam keseimbangan yang rapuh. Diperkirakan lebih dari 100 spesies ikan menghuni aliran Amur dan anak-anak sungainya. Sebagian besar berasal dari kelompok Cypriniformes, sementara spesies salmonid bermigrasi mengikuti arus musiman yang dingin dan panjang. Namun yang membuat Amur berbeda adalah makhluk-makhluk yang tidak ditemukan di tempat lain di bumi. Genus seperti Pseudaspius dan Mesocotus hanya hidup di Amur dan beberapa sungai pesisir terdekat, spesies sunyi yang terisolasi selama ribuan tahun. Dan di antara semua penghuni sungai ini, satu makhluk berdiri di puncak rantai kehidupan. Kaluga, raksasa purba dari keluarga sturgeon. Seekor ikan air tawar yang dapat tumbuh hingga lebih dari 5 meter panjangnya, besar, lambat, dan tampak seperti makhluk yang seharusnya hidup di zaman dinosaurus. Bersama sturgeon Amur, ia menjadi spesies endemik yang hanya ditemukan di wilayah Amur. Sementara sturgeon Sakhalin dan Sterlet turut menghuni perairan ini, menciptakan salah satu ekosistem sturgeon paling unik di dunia. Namun kehidupan Amur tidak berhenti di air. Di hutan-hutan yang menyelimuti tepian sungai, predator lain mengintai dalam bayangan. Harimau Amur bergerak diam di antara salju dan pepohonan. Macan tutul Amur, salah satu kucing besar paling langka di bumi, bertahan hidup di wilayah yang semakin sempit. Dan di langit utara, elang Amur melintas di atas arus sungai yang membeku. Bahkan tumbuhan di wilayah ini membawa nama Amur, seperti pohon gabus Amur, maple Amur, dan honeysuckle Amur, seolah seluruh alam di kawasan ini tumbuh bersama sungai tersebut. Selama berabad-abad, Sungai Amur menjadi penghalang alami yang sulit ditaklukkan. Di musim panas, arusnya lebar dan kuat. Di musim dingin, permukaannya membeku menjadi hamparan es raksasa yang sunyi dan berbahaya. Bagi manusia, menyeberangi Amur berarti menghadapi alam yang keras. Namun pada awal abad ke-20, semuanya mulai berubah. Di tengah ambisi besar Rusia untuk menghubungkan wilayah timurnya yang luas, sebuah proyek monumental dibangun di atas sungai itu, Jembatan Khabarov.
Saat selesai pada tahun 1916, jembatan sepanjang hampir 2,6 km menjadi jembatan permanen pertama yang melintasi Amur. Sebuah struktur baja raksasa yang berdiri di atas arus dingin sungai paling liar di timur jauh. Bukan hanya sebuah jembatan, tetapi simbol kemenangan teknologi atas keterasingan. Untuk pertama kalinya, jalur kereta api Trans-Siberia dapat melintasi Amur sepanjang tahun tanpa bergantung pada feri musim panas atau rel sementara yang dipasang di atas es saat musim dingin tiba. Kini, kereta dapat bergerak tanpa henti, menghubungkan Eropa Rusia dengan Samudra Pasifik melalui jalur besi yang membelah benua. Pada tahun 1941, di bawah bayang-bayang perang yang mulai menyelimuti dunia, sebuah terowongan kereta api dibangun di bawah sungai. Tersembunyi dari pandangan, jalur bawah tanah itu menjadi jalur strategis cadangan, diam, gelap, dan dirancang untuk bertahan dalam situasi paling buruk sekalipun. Mengalir melintasi jantung Asia Timur Laut sejauh 4.444 km. Sungai Amur bergerak seperti urat nadi raksasa di ujung dunia. Dari pegunungan sunyi di timur Laut Tiongkok, lalu terus mengalir tanpa henti hingga mencapai dinginnya Laut Okhotsk. Di sepanjang alirannya, sungai ini melewati gurun yang kering dan sunyi, padang stepa yang luas tanpa batas, tundra beku yang nyaris tak tersentuh manusia, hingga hutan taiga gelap yang membentang seperti lautan pepohonan di utara. Setiap wilayah memiliki iklimnya sendiri. Setiap tikungan menghadirkan dunia yang berbeda, dan semuanya terhubung oleh satu arus yang sama. Di musim dingin, sebagian besar Amur membeku di bawah lapisan es tebal. Angin utara menyapu permukaannya dalam kesunyian yang nyaris mematikan. Namun ketika musim semi datang, sungai ini kembali hidup, membawa air, lumpur, ikan, dan kehidupan melintasi ribuan kilometer. Akhir perjalanannya terasa hampir sinematik. Saat mendekati Selat Tartari, aliran Amur melebar menjadi muara besar yang dingin dan berkabut. Di hadapannya berdiri bayangan gelap Pulau Sakhalin, sebuah pulau terpencil yang memisahkannya dari Samudra Pasifik. Dan di sanalah, setelah perjalanan panjang melintasi dunia liar Asia Utara, Sungai Amur akhirnya menyatu dengan lautan.